Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin qaidil ghurri muhajirin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana bil ilmi wal 'amal wa zayyinna bil ikhlasi wa syirki wal khawfi raja ila Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma a'zinna min syarril fitan wa afina min jamil mihan wa salih bina ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma naqi wa safi qulubana min al-hikdi wal hasad wal waqta' wal ujub wa jami' amradil qulub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita segala kenikmatannya, segala anugerah dan karunia-Nya, baik berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan dan nikmat umur panjang. Begitu juga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah kita berkumpul kembali di masjid ini yang insyaallah kita selalu diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf atas keterlambatannya karena macet gitu luar biasa. Ya, alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali di malam hari ini. Kemudian kita lanjutkan di dalam kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq pada minggu yang lalu tentang rukun salat yang ketujuh yaitu i'tidal. Ya. Kemudian yang ke-8 adalah tuma'ninatu fihi. Tuma'nina di dalam i'tidal. Setelah kita merubah posisi dari ruku menuju i'tidal, di situ kita diharuskan, diwajibkan untuk tuma'ninah seperti di ruku, ya. Ada tuma'ninah, maka di i'tidal juga ada tuma'ninah. Fa'aqaluha biqadrin subhanallah. Tuma'ninah itu paling sedikitnya membaca subhanallah, ya. Wa akmaluha, dan ketika tuma'ninah di dalam i'tidal, maka paling sempurna bacaannya adalah ayatiya bima warada fihi min gauli, ya. Sebagaimana doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW di dalam i'tidal. Apa doanya? Rabbana lakal hamdu hamdan kabiran katsiran thayyiban mubarakan fih mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau ada yang asing, kayaknya ada yang asing tuh. Saya biasanya baca Rabbana lakal hamdu, ya Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakatan fih, ya. Atau biasanya cuma Rabbana lakal hamdu doang boleh. Itu banyak riwayat, semuanya benar. Mau membaca Rabbana lakal hamdu boleh, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran, ya, thayyiban mubarakatan fih boleh, ya. Tapi ini doa yang sempurna. Doa yang sempurna. Rabbana lakal hamdu, wahai Tuhan kami, lakal hamdu, segala puji untukmu, hamdan katsiran, pujian yang begitu sangat banyak, begitu sangat besar, pujian yang thayyiban, yang baik-baik,
mubarakan, pujian yang berkah, fihi di dalamnya, mil as-samawati, pujian yang memenuhi seluruh langit, wa mil al-ardi, pujian yang memenuhi bumi, ya, wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, dan pujian segala apa yang engkau inginkan, ya, segala sesuatu yang engkau inginkan. Nah, itu doanya. Nah, ini doa dari berasal, ada hadis meriwayatkan doa ini, ya, ketika Rasulullah sholat ada orang Badui membaca membaca doa itidal ini lagi sholat berjamaah sama Nabi Muhammad. Dibaca Rabbana lakal hamdu hamdan kabiran katsiran thayyiban mubarakatan fih mil as-samawati. Ini lagi sholat, ya, ada orang Badui ini, orang pedalaman, baca doa ini di ketika itidal. Selesai sholat, salam. Kemudian Rasulullah tadi siapa yang baca doa Rabbana lakal hamdu hamdan kabiran katsiran thayyiban mubarakatan fih? Yang namanya orang Badui, orang pedalaman, polos orangnya, diangkat aja, saya ya Rasulullah. Katanya Rasulullah SAW, tadi ketika engkau membaca doa tersebut di i'tidal, itu malaikat berebutan mencatat pahalanya, ya, banyak malaikat yang berebutan mencatat pahalanya, karena Rasulullah SAW melihat yang tidak kita lihat, ya, itu Rasulullah SAW, ya. Jadi tumaknina di dalam i'tidal. Tumaknina itu apa? Kemarin tuh, tumaknina itu berdiam sebentar setelah berubah posisi dari sebelumnya, ya, sebelumnya ruku i'tidal, diam sebentar ruku, kemudian i'tidal sami Allahu liman hamidah, diam sebentar dengan kadar subhanallah, atau membaca doa yang tadi, doa i'tidal, ya, pokoknya ada diam sebentar. Diam sebentarnya itu durasinya seperti membaca subhanallah, ya. Kemudian yang ke-9, sujudu marratain. Rukun salat yang ke-9 adalah sujud 2 kali fi kulli rakaatin. Setiap rakaat sujudnya 2 kali. Ruku cuma sekali, ya, i'tidal sekali, yang 2 kali hanya sujud, ya. Sujud 2 kali di dalam setiap rakaat. Wa yashtamilu ala asyrati syurutin, ya. Nah, di dalam sujud ini meliputi ada 10 syarat. Di dalam sujud ada 10 syarat. Al-awwalu, yang pertama, musawwarun biqaulih bi ayyadha'a jabhatahu, dengan meletakkan keningnya. Kening. Kalau kita sujud, kita letakkan kening, ya. Jabhah itu kening. Au ba'duha walau bima yaqa alaihil ismi min a'laha au min asfaliha la tarfiha falaysa minha, ya. Pokoknya yang disebut dengan kening ini, mau yang atas atau mau yang bawah, ini kening, ya, bukan ini sampingnya, samping kanan atau samping kiri, bukan. Sekarang kalau bahasa Indonesia, jidat tuh mana? Kalau bilang jidat ya sini, ini jidat namanya, ya, lebarnya segini, tingginya segini. Nah, ini namanya jidat. Nah, di sini dikatakan kalau kita sujud pakai jidat. Nah, kalau misalkan pakai jidat, boleh dong, pakai sini aja sujudnya begini, miring, atau sujud miring ke kiri, Pak, sujudnya pakai ini, nggak boleh, ya. Tapi pakai kening jidat yang depan. Mau yang di atas boleh, tempelin begini boleh, tempelin begini boleh, atas atau bawah, ya, atau tengah sini. Nggak boleh kiri, sujudnya begini atau sujudnya begini, nggak boleh, ya, walaupun ini disebut dengan jidat, nggak boleh. Nah, artinya yang tidak ditutupi inilah yang disebut untuk anggota sujud nih, yang terbuka, berarti di sini ini buat sujud. Nah, ini bukan, ya, gitu. Itu yang pertama, ya. Syarat sujud yang pertama adalah meletakkan kening, ya, meletakkan kening atau sebagian kening
Kalau kening kan dari sini sebagiannya aja, artinya depannya. Ya. Ala musolahu, diletakkannya di mana? Musolahu. Musolahu itu tempat dia sholat. Atau maudu'u, ya, maudu'u sujuduhu walau audan. Ya, diletakkannya di tempat sujudnya dia, tempat sujud. Ya, letakkan kening di tempat dia sujud, di tempat dia sholat. Walau audan, walaupun di situ ada kayu, ya, nggak apa-apa. Walaupun di situ ada kayu. Maksyufatan, maksyufatan itu jidatnya harus terbuka, ya. Maksyufan dzadikal ba'd haitsu la udhra, nggak boleh ditutup begini, ya. Ini namanya menutup jidat. Kalau dia sholat, dia nutup kofiahnya begini nih, ya, jidatnya nggak nempel ke bawah, tertahan karena kofiah, nggak sah. Persyaratan dalam sujudnya itu belum sempurna. Jadi dibuka, jidatnya itu dibuka, ya, boleh begini atau boleh diangkat lagi sedikit, yang penting terbuka. Ini lagi mau sholat, kalau lagi nggak sholat, ayatnya mau tutupin nggak apa-apa. Kalau nggak sholat, saya biasa pakai begini nggak apa-apa. Nanti waktu sholat diangkat aja sedikit, sholat sebentar, 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat. Nah, habis itu mau pakai lagi seperti biasa nggak apa-apa. Yang penting ketika sholat jidatnya itu terbuka, ya. Haitsu la udhra, kira-kira tidak ada alasan tertentu, kecuali kalau dia jatuh, sobek sini, nah, itu pakai perban, ya, pakai perban. Nah, itu nggak apa-apa, disujud di atas perbannya karena luka. Wasani, yang kedua, ayakuna mutasaqilan biha mutahamilan bil jabhati ala maudhi'is sujud bin nagli ra'sihi wa unuqihi hatta tastaqira jabhatahu bihaitsu law kana sujudu ala qatni aw syai'in mahsyubihi lan kabasa wa zahra atharuhu. Ya, nah, ya. Persyaratan sujud yang ketiga adalah mutasaqilan. Mutasaqilan agak direndahkan kepala gitu, ini agak ditekan ketika sujud, ya. Jangan tekan banget, tapi agak ditekan, ya. Ala maudhi'us sujud, di tempat kita sujud, di tempat kita meletakkan kening kita, ya, agak ditekan, agak diberatkan, ditekan. Binagli ra'suhu wa unuqihi hatta tastaghira jabhatahu, tekannya pakai bahu kita, pakai kening kita. Nah, jadi posisi sujudnya itu mustaqir tuh nggak berubah, ya, nggak goyang, ya, nggak goyang, ini begitu. Bihaitsu law kana sujudu ala qatni aw syai'in mahsubihi lan kabasa wa zahru atharuhu, sekira-kira kalau kita sujud di atas qatan, di atas qatan tuh kayak di atas kapas, ya, atau kalau kita sujud di atas bantal, nah agak ditekan gitu. Jadi kalau kita sujud di atas bantal, jangan bantalnya juga rata, enggak, tapi agak tekan, sekira-kira gitu, diperkirakan gitu. Jangan kita sujud misalkan di karpet, diletakkan aja kening kita diletakkan, enggak, tapi ditekan sedikit, ada penekanan sedikit, ya, penekanan dari bahu dan juga penekanan dari jabhah, dari kening kita, ya. Lan kabasa wa dhahruhu atharuh, ya, wa dhahar atharuh, ya. Nah, udah ditekan, kalau sekiranya dia bangun masih ada bekasnya tuh, bekas tekanannya dia, tekanan keningnya, jadi agak ditekan, jangan tekan banget, enggak, agak ditekan aja dikit gitu. Nah, yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadla minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ya, itu sahabat-sahabat Rasulullah SAW digambarkan di dalam Al-Quran, mereka itu orang yang sering sholat,
sering sujud, ya. Simahum fi wujuhim, kalau kita melihat wajah mereka, ya, di kening mereka, di wajah mereka itu ada tanda-tanda bekas sujud. Simahum fi wujuhihim min azhari sujud, itu ada tanda-tanda bekas sujud. Tanda-tanda bekas sujud di situ katanya ahli tafsir mengatakan terpancar cahaya sujud di wajahnya. Ada cahaya sujud. Ada tafsir lagi mengatakan bekas-bekas sujud itu kalau dulu kan nggak ada karpet, tidak ada ubin, ya, nggak ada marmer. Jadi orang sujud ya langsung sujud. Soalnya kan pasir, gurun pasir. Nah, kalau dia selesai sholat diginiin tuh jidatnya. Nah, ada pasir-pasir yang masih menempel. Itu bekas-bekas sujud mereka. Bukan ditandakan orang yang wajah mereka wajah mereka terlihat adanya tanda-tanda sujud, artinya jidatnya hitam. Nggak ada sejarah di dalam di dalam sejarah Nabi Muhammad dan para sahabatnya menuliskan sahabat-sahabat Nabi Muhammad jidatnya pada hitam, kan? Ya, mereka sujudnya lillah, karena Allah, ada tekanan sedikit. Nah, makanya terpancar cahaya di wajah mereka. Nggak ada. Cari kitab sejarah mana aja, ada nggak nyebutkan jidat sahabatnya Nabi Muhammad pada hitam karena banyaknya sujud? Kagak ada. Oh, ini jidatnya hitam nih, banyak sujud nih. Kagak. Ya, nggak ada. Wa ayyakuna ma'adzalika mankusan bi ayyar fa asfalahu ala a'alihi, ya. Dan juga ketika sujud itu, ya, mankusan. Apa mankusan? Mankusan itu mengangkat belakangnya lebih tinggi daripada pundaknya dia. Dari bawah, kan kita kalau sujud begitu tuh, ya, bahu sama kepala kita di bawah. Yang paling tinggi apa? Ya, bokong kita paling tinggi, ya, pinggang kita paling tinggi. Nah, itu posisi sujud namanya. Kalau kita sujud begini, pala lebih tinggi, bahu lebih tinggi daripada kita punya pinggang, nggak sah sujudnya. Itu bukan sujud namanya. Atau sholat Jumat, ya, sholat Jumat masjidnya di atas, banyak jamaahnya tuh turunan tuh jalanannya. Ada orang sholat telat, sholat Jumat paling bawah lagi, begini lagi sujudnya, nggak sah. Kalau atasnya lebih tinggi dari pinggangnya. Kalau sujud itu pinggang lebih tinggi daripada bahu, ya, lebih tinggi daripada bahu. Bi ayyar fa asfaluhu ala a'alih falau kana bihi idlah la yuqaddiru ala sujudi ma'aha ila yarfa'u alihi, ya, ata bima kedurihi. Nah, kalau seandainya ada dia sakit, ya, atau dia ada alasan yang jelas, ya, sehingga dia nggak bisa sujud dengan sempurna, nah, boleh. Seperti orang yang nggak bisa sholat diri, dia sholatnya sujud, ya, dia sholatnya sujud, kemudian dia sholatnya duduk, ya. Nah, sujudnya tuh agak lebih rendah dari rukunya, semampunya dia, nggak apa-apa. Tapi kalau yang sehat, nggak ada penyakit, nggak ada encok, nggak ada apa-apa, ya, nah, nggak boleh seperti itu, ya. Jadi pinggangnya harus lebih tinggi daripada bahunya. Wasalis warabi, yang ketiga dan yang keempat, ayyadha'a syai'an juz'an yasiran min rukbatih. Ketika sujud itu meletakkan kedua lututnya, ya, meletakkan kedua lutut, ya, lutut nih, lutut kita nih, ya, jadi nyentuh ke tanah tuh, ya, nyentuh ke tempat sholat kita, min rukbatih, kedua lutut kita. Wal khamis wasadis, kelima dan yang keenam, ayyadha'a juz'an yasiran min butuni kafaih, ya, yang kelima dan yang keenam meletakkan kedua telapak tangan sujud gitu. Telapak tangan yang ditaruh, dan juga dia punya lututnya ditaruh, ya.
ketika sujud. Min butuni kafih wasabi wasamin, yang ketujuh dan yang kedelapan ayyadha juz'an yasiran min butuni asabi rijlaih, ya. Ketujuh dan yang kedelapan meletakkan, ya, meletakkan telapak jari-jari kaki, ya. Ya, ini telapak tangan, ini telapak jari, ini namanya telapak jari. Nah, jadi ketika sujud itu jari kaki kita itu begini, di apa tuh namanya, dilekuk, ya, di gitu tuh. Jadi yang diletakkan jari apa tuh namanya, telapak jari kaki. Yang lebih afdal tuh begitu, ya. Yang lebih afdal jari-jari kaki kita itu dilekuk, semuanya menghadap ke arah kiblat ketika kita sujud. Bukan begini. Kan ada orang sujud jari-jari kakinya yang ujung-ujungnya aja ditaruh gitu, ya. Atau begini, ya. Bukan, tapi yang lebih afdal tuh jari kakinya dilekuk, ya. Jadi yang ke-7 dan yang ke-8 meletakkan sebagian daripada jari-jari kaki, ya. Falau sajada ala kharfin al-kaf au ru'usu asabi'i qadamai lam yasih, ya. Kalau seandainya dia sujud memiringkan kedua telapak tangan, kan sujud harusnya begini, diletakkan apa tuh namanya, telapak tangan, tapi dia sujudnya begini, tangannya gini, atau begini dimiringin, telapak tangannya ini nggak tersentuh seperti orang sujud, diginiin dah sujud, atau diginiin tangannya, ya, dimiringkan. Atau jari-jari kaki, jari-jari kedua kakinya, ya, jari-jari kedua kakinya itu tidak diletakkan semestinya, lam yasih, ya, maka persyaratan yang ke-7 dan yang ke-8 tidak sah. Persyaratan sujudnya belum sempurna, ya. Nabahu ala dzalika Ramli fi syarhi Hidayatun Nasih, ya. Nah, ini ditegaskan oleh pendapatnya Imam Ramli di dalam syarah Hidayatun Nasih, ya. Jadi harus diletakkan telapak tangan, diletakkan apa tuh, telapak jari-jari kakinya, ya. Oh, saya nggak bisa, jari-jari kakinya ini udah keras, kalau diginiin sakit, disuruh jadi sakit sujud saya. Ya udah, seenaknya aja ketika sujud bagaimana kakinya, ya, yang enaknya aja, yang tidak terlalu dipaksakan. Watasi yang ke-9 an la yagsud bihawihi min i'tidalihi ghairu sujud falau saqata ilal ardi ma'itidali, ya, lam yasih. Nah, di sini dikatakan ketika dia berdiri i'tidal, tumakninah, mau sujud hawihi itu dari posisi i'tidal mau sujud. Ketika di posisi i'tidal dia mau sujud, tapi maksudnya bukan untuk bersujud. Falau saqata ilal ardi ma'al i'tidal, walaupun dia udah jatuh ke bawah, gak ada niat sujud, gak sah, balik lagi ke i'tidal, niat betul-betul untuk sujud, ya, gitu. Wal asir yang ke-10 an la yasjuda min ghairi qasdil hawi lil sujud lam yuhsab sujuduhu wa wajabal aud ilal i'tidali wa yasjud ma'al hawi, ya. Begitu juga yang ke-10, ya. Jadi benar-benar sengaja dari i'tidal mau sujud, benar-benar sengaja mau sujud, ada niat mau sujud. Kalau dia sujud tanpa niat, tanpa maksud untuk bersujud, nggak sengaja sujudnya, nggak sengaja, ya, lam yahsib sujuduhu, maka sujudnya itu tidak disebut, tidak dihitung dengan sujud. Terus kalau nggak dihitung dengan sujud bagaimana, ya? Wa wajabal aud ilal i'tidal, balik lagi ke i'tidal, diri lagi dari sujud, diri lagi. Emang niat benar-benar mau sujud, Allahu Akbar, niat benar-benar mau sujud, ya. Kayak contohnya kemarin
Ketika misalkan ada dia lagi diri i'tidal, ya, dia mau sujud, belum niat sujud, ada yang jalan atau ada sesuatu yang mau nabrak dia, ya, ada burung, ya, ada apa, dia mau nabrak dia. Emang kebetulan doa i'tidal udah habis, dia ngeles begini, wah, nanggung dah, sujud aja sekalian, nggak boleh. Terus sujudnya namanya nggak niat nih sujud, balik lagi ke i'tidal, balik lagi ke i'tidal, baru sujud lagi dengan sujud yang benar, ya. Sebentar lagi nih, satu lagi. Wala yasuda ala syai'in muttasil bihi haitsu yataharaka bi harakatihi fi qiyamihi aw qu'udihi ma ilmihi wa amdihi. Fa in kana jahilan aw nasan fala tabtul lakin yajibu i'adatus sujud. Nah, tidak boleh sujud dengan yang bergerak dengan kita di dalam diri dan duduk dalam sholat. Kita misalkan pakai baju nih agak lebar, ya, ini kan baju ini nempel sama kita, kita bergerak, kita rukuk ikut sama kita, i'tidal ikut sama kita, sujud ikut sama kita nih baju nih. Nah, kita tidak boleh sujud di atas baju atau di atas sesuatu yang ikut bergerak dengan kita di dalam sholat. Karena ininya lebar, ketika sujud kita sujud di atas baju nih, enggak sah sujud. Atau sorban nih, sorban kita pakai ketika kita sholat, ini sorban kita pakai, Allahu Akbar takbir. Nah, ini sorban ikut sama kita rukuk dia ikut, kita i'tidal di sorban ikut. Ketika kita sujud, sorban kita giniin, kita sujud di atas sorban, nggak sah. Terus kalau mau sah gimana? Kalau mau sah sorbannya itu sebelum takbir taruh di bawah di takbir. Nah, itu kan berarti sorbannya nggak ikut sama kita bergerak di dalam sholat, boleh kita sujud di atasnya. Selama ada sesuatu yang ikut dengan kita bergerak di dalam sholat, maka tidak boleh sujud di atasnya. Sejadah nggak ikut sama kita. Sejadah kan yang kita taruh, kita diri di atasnya, kita takbir Allah Akbar. Kita rukuk, sejadah ikut enggak sama kita? Kagak, tetap di situ. Nah, boleh kita sujud di atas sajadah, ya. Gitu. Wa kharaja bi qaidi taharruku bi harakati intifa'uhu fayasih li'annahu hinaidin kal munfasil wa mithlu ma law sujudu ala masajada ala au mindil biyadi fa afadu Imam Romli. Imam Romli mengatakan boleh sujud kalau di atas kayu atau di atas mindil. Mindil tuh kalau orang dulu pakai sapu tangan, selampe, ya kan, ada selampe tuh, apa itu namanya, kotak tuh, kain-kainan taruh di sini. Ntar kalau kita mau keringetan, kita lap tuh pakai selampe. Dulu nggak ada tisu jarang, orang pada pakai selampe dulu. Nah, dia mau sholat, selampe digelar di atasnya dia tuh buat sujudnya doang. Boleh nggak kita sujud di atas selampe? Boleh, kan dia nggak bergerak sama kita, ya. Atau kayu, ada kayu di atasnya, kita sujud, boleh sujud di situ karena dia nggak bergerak dengan kita, nggak ikut sama kita bergerak di dalam sholat. Yang ke-10 tumak ninah di dalam sujud dengan sekadar baca subhanallah, atau yang paling sempurna membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Itu yang paling sempurna. Wallahu a'lam. Sudah yang ke-10 daripada rukun salat. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli surah ma'mun. Sallah insyaallah zahiran wa batinan fid din wa dunna wal akhirah dafiyatan li kulli syarr jaribatan li kulli khair. Lana wa li walidina wa auladina masyayikhina fid din fil afiyah karimna bi kamal futuh wal munukh wa rusukh was jasad wal qalbi karimna bi kamil ilm wal amal khasyah wal mutaba'ati li rasulillah al azam wal istiqnarina sakhtim lana wa lakum husna fi khair lutfin wa afiyah jamila syamila li khairat dunya wal akhirah. Walarul Habib Abdullah bin Husain bin Tahir wa Imam Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin.